Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Dialog apa? Dialog totot wuk-wuk. Nah ini penasaran sebenarnya awalnya istilah totot wuk itu dari mana sih? Dari mana sih Bang Rijal? Kok bisa jadi totot wuk-wuk? Kalau yang rame belakangan ini sih sepertinya dari video yang diunggah netizen yang kena macet di Cirebon tuh. Kalau nggak salah dia ngomong totot wuk-wuk gitu. Iya. Ini mau ngapain sih kita juga macet nggak bisa kemana-mana gitu. Ngomel-ngomelnya gitu ya. Ngomel-ngomelnya gitu. Nah, dengan gaya bahasanya gitu ya, orang Cirebon itu kan agak ngapak gitu. Itu menarik, jadi menariknya. Kemudian itu yang jadi banyak yang diamplifikasi di media sosial. Itu juga ya kok yang membuat percakapan tentang totot wuk-wuk ini jadi rame juga beberapa hari ini. Kayak gitu. Tapi kita balik lagi ke datanya ya. Kalau ngelihat gerakan ini, seberapa besar sih yang mendukung gerakan ini? Kalau kita lihat sentimennya ternyata lebih dari 80% itu mendukung. Hanya 2% saja yang mengatakan meskipun tidak mendukung, tapi mereka menyampaikan argumentasi yang cukup kuat. Misalkan tidak mendukung itu karena ada beberapa loh, memang tidak semua harus nggak dikasih jalan. Ada yang dikecualikan itu tadi ya. Lalu yang kedua juga mereka bicara tentang aturan-aturannya, undang-undangnya seperti apa. Peraturan Kapolri terhadap hal ini seperti apa. Ada juga yang menyampaikan hal itu. Jadi lebih ke diskusi tentang hukum kayak gitu. Selain itu semuanya kayaknya udah memang sudah akumulasi dari bertahun-tahun ya. Jadi udah kesel aja bawaannya kalau totot wuk-wuk kayaknya pengen nggak kasih jalan gitu. Itu dia. Tapi kalau nggak ngasih jalan kita takut juga kena tilang kan. Antara kena tilang sama diserempet. Karena yang cukup ramai juga salah satu influencer ataupun artis Bertan juga sempat beberapa waktu yang lalu mengutarakan bahwa kendaraan yang dia gunakan diserempet juga ketika tidak mengasih jalan. Itu yang jadi permasalahan juga. Arogansi, ugal-ugalan, arogansi di jalan. Lalu ugal-ugalan cara bawanya. Baik kendaraan motor maupun mobil. Belum lagi kita kan nggak tahu di dalam. Kalau bawa mobil kita itu nggak tahu di dalam itu sebenarnya. Kacanya gelap banget. Kacanya gelap banget. Jangan-jangan. Nggak tahu isinya siapa. Beberapa bulan yang lalu ada yang rame tentang totot wuk-wuk. Patwal itu bawa pacarnya di dalam mobil dan itu kan jadi rame di media sosial. Itu juga yang kemudian diputar. Jangan-jangan yang totot wuk-wuk ini justru di dalamnya adalah pacarnya. Cuma mau nonton aja, bukan mau ngawal siapa-siapa. Itu dia. Itu transparansi seperti itu ya. Lalu juga arogansi. Lalu juga ya memang betul tentang jamnya, tempatnya gitu. Kalau di tempat yang sepi sih mau totot wuk-wuk ya silahkan aja. Kalau udah macet ya mau kemana gitu kan. Kayak gitu. Iya, mungkin saya mau nanya ke Mas Hidayat. Ada 2% yang juga yang memberikan alasan bahwa tidak semuanya harus dihalangi. Karena ini terkait dengan regulasi. Tapi regulasinya seperti apa sih yang harus diberi jalan itu yang seperti apa, Mas? Ya sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan ya, yang diberi jalan itu adalah pertama ambulan, damkar, dan memang pejabat yang sedang melakukan tugas publik. Dan saya kira ini ranah publik ya, karena jalan-jalan publik kita memberikan jalan. Nah, itu sebetulnya wisdom masyarakat juga sudah memberikan. Hanya saja masalahnya tempatnya salah, waktunya salah ini. Dan yang kedua adalah sikap transparansinya tadi. Jadi kalau seandainya seorang pejabat mengaku membawa tugas publik, tugas negara, siapa yang bisa mengukur ini secara transparan? Bisa saja kan? Dia urusan pribadi, nyonyanya mau ke salon, ya kan, takut macet, atau anaknya mau ke sekolah, janjian sama temennya. Nah itu semua sulit diukur. Dan saya kira inilah yang kemudian, apalagi ya, mohon maaf nih Mbak Mala dan Mas Philip, pejabat publiknya sekarang banyak, terutama di Jakarta ini. Wakil menteri bertambah, wakil menteri pakai nggak? Pakai. Siapa yang dipilih yang merasa punya SK presiden, itu memang diberikan hak untuk seolah-olah dia masang perlengkap yang namanya tutut dan wuk itu. Tapi standar tugas negara yang boleh itu yang seperti apa? Ya sekali lagi ini memang jadi kendor ya urusan tugas negara ini. Kan bisa saja misalkan saya harus buru-buru karena dipanggil Pak Presiden ya ke istana. Itu kan tugas negara. Dan Pak Presiden kan manggilnya kan juga tidak ada ketentuan jamnya gitu ya, tergantung Pak Presiden gitu. Itu kan hak prerogatif Presiden. Hanya saja di sini yang namanya ada wisdom harusnya. Dan di tengah masyarakat yang sedang protes ini, wisdom ini harusnya muncul. Apalagi datanya tadi, 80% orang protes. Pengguna jalan tuh, 80% bukan arti memaklumi, tapi nggak mau ngasih jalan. Dan saya kira ini sudah satu jadi signal, warning. Anda pejabat publik, kalau Anda menghadapi di jalanan kan, pejabat publik apa masyarakat yang lebih banyak, Mbak? Masyarakat kan.
Karena masyarakat banyak, bisa aja masyarakat kemudian marah dan juga menjadi ancaman keselamatan buat pejabat publik yang bersangkutan. Jadi saya kira ini momennya untuk berkoreksi, berkoreksi untuk menggunakan jalanan publik itu milik publik, jangan dianggap dia pejabat publik, terus dia punya privilege seenaknya. Privilege itu kan sudah dilihat dipampang secara kasat mata ya, mulai dari gaji yang privilege, tunjangan pajak yang privilege, fasilitas publik yang privilege. Nah ini jalan yang sudah terbatas itu juga ingin jadi privilege. Nah saya kira ini jadi satu evaluasi, dan evaluasi yang paling penting adalah pertama adalah penegakan hukum. Karena ada undang-undangnya. Pernah nggak sih aparat kita juga menindak, mengecek yang pakai tot-tot bukti ini, dicek sekali-sekali, diberhentiin, ditilang. Kan sempat waktu yang kemarin beberapa waktu lalu juga cukup lama. Mereka yang lewatin busway sempat ditilang juga, informasinya seperti itu. Nah itu kan udah bagus. Nah ini diperbanyak lagi. Tapi masalahnya kan sekarang udah atlet nih. Udah pakai atlet sinyal. Jadi orang nggak bisa lagi kemudian ditegur. Dan di sini bisa jadi ada celah. Nah, menurut saya ya, aturan pejabat publik ya menggunakan fasilitas umum itu seharusnya di moratorium. Stop dulu lah. Ini tekanan publik udah demikian hebat. Kalau kemudian mereka pun mau make, ya tadi diatur jam-jamnya. Jangan di jam menarik diatur jamnya. Kalau melihat dari suasana di lapangan sendiri, seperti apa jam yang cocok mungkin? Kalau waktunya prime time, orang lagi mau berangkat ke kantor atau pulang ke kantor, terus ada orang yang menggunakan wood itu, ya menurut saya wajar aja kalau masyarakat nggak mau kasih jalan. Iya. Dan saya kira memang ya nggak perlulah. Kalau mereka mau diundang rapat, ya datang lebih pagi. Nah ini yang cukup menarik, salah satu yang cukup ramai juga, kalau nggak mau kesiangan, bangunnya pagian dong. Pagian. Kan gitu. Dan sebenarnya mau kena macet, datangnya kayak aku sama Philip jam 4 pagi. Itu dia, 1-2 pejabat. 1-2 pejabat publik kita sebenarnya udah banyak mencontohkan. Ya katakan yang saya tahu ya, mantan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu nggak menggunakan totot buku gitu, walaupun dia dalam kondisi dinas. Saya kira ini kan adalah contoh yang baik. Cuman contohnya kok sedikit banget. Nah ini kan bisa ditiru, dan saya kira kalau misalnya keteladanan pejabat publik kita masih tipis, ini bisa dibuat aturan. Pak Presiden dengan sesteknya mungkin bisa buat aturan. Kalau Anda ingin datang ke kantor, ke istana, ke tempat tugas, maka Anda boleh pakai yang namanya fasilitas tutup buku itu di luar jam peak hour. Dibatasi jamnya. Ada yang komentar gini Mas Ida. Kalau gedung-gedung kementerian itu kan dekat sekali dengan istana sebenarnya. Kalau dipanggil ya jalan kaki aja sih. Ya, lebih sehat ya. Lebih sehat. Nggak usah pakai totot buku. Iya. Tapi Mas Rizal melihat ini fenomena yang terjadi di sosial media itu apakah sekedar hanya masalah lalu lintas saja, atau memang masyarakat juga melihat ada jarak antara pejabat publik dengan masyarakat gitu? Iya, bukan masalah jalan saja akhirnya. Ini menjadi masalah diskusinya itu kemudian menjadi tentang apakah kita ini sudah merdeka betul. Apakah ini kok kayak kolonial, kayak apa ya? Zaman kolonial aja masih ada yang minta diberikan kekhususan di jalan, diutamakan di jalan. Lalu loh, kita sama-sama bayar pajak loh. Lalu oh iya, sama-sama bayar pajak. Betul. Mereka bahkan gajinya pun apa yang mereka makan itu dari kita gitu. Terus tiba-tiba mereka minta didahulukan. Ini nggak etis ini. Jadi permasalahan tentang itu. Lalu misalkan lagi tentang penolakan terhadap institusi. Jadi berubah menjadi penolakan terhadap institusi. Kebanyakan tutup pupuk ini memang adalah didorong kalau kita lihat seragam itu coklat. Beberapa hari kemarin Pak Polisi ini kan sedang mendapatkan banyak sekali kritik. Nah, berhubungan dengan ini, tutup pupuk ini, kemudian dihubungkan, jangan kasih juga dong. Ya evaluasilah itu yang Pak Polisi ini. Baru kemarin dikritik, sekarang mau seperti itu lagi kayak gitu. Jadi penolakan terhadap itu, bahkan sebenarnya kalau yang banyak bukan banyak diterima ya, tapi dimaklumi itu. Tutut pupuk yang pakai plat dinas kayak gitu, plat dinas. Yang kedua, tutut pupuk yang selain plat dinas juga biasanya yang berseragam hijau. Jadi itu masih tuh dimaklumin. Tapi kayak udah kalau lihat video-videonya, tutut pupuk belakang coklat, itu kebanyakan justru pengen menjadi sorotan, pengen kayaknya kita nggak usah kasih jalan lah kayak gitu. Ini cukup menarik ya. Kalau sedikit saja Mas Rizal, fenomena ini apakah di medsos tadi kan juga masih dikatakan masih terus meningkat. Kalau dari analisa Bang Rizal sendiri hingga beberapa hari
ke depan berapa hari kira-kira fenomena ini akan bertahan? Isu-isu seperti ini biasanya nggak lama sih ya. Oke, musiman ya? Musiman betul. Biasa intinya bukan isu yang berdampak pada semua orang. Tidak semua orang terkena kayak gitu. Baik. Cuma beberapa saja. Ini kan middle. Kalau Tapi kita biasanya walaupun nggak musiman juga cukup menyentil begitu ya. Artinya jangan melakukan dan ini yang penting kan isunya ini beneran gitu. Ini dirasakan oleh banyak orang. Meskipun isu ini hanya menyentuh sebagian, misalkan kalau kita katakan elit tidak tersentuh oleh ini. Biasanya kawasan Giring 1 tuh yang kesentuh ya kan. Berarti kan ada di kawasan tengah nih, ada di middle gitu ya. Tetapi ini juga dirasakan oleh dampaknya tuh banyak. Di bawah perbincangan, coba lihat komen-komennya lah. Oke, berarti ini memang masih menjadi perhatian, tapi kita harapkan ada evaluasi, ada koreksi dari para pejabat publik ataupun siapapun yang menggunakan tutut bubuk ini ya. Saya mau nambahin ya. Sedikit saja. Meskipun ini akan berlalu, tapi kalau ini tidak direspon, ini akan jadi seperti bom waktu. Bom waktu ya. Bom waktu lagi kekecewaan publik tadi. Jadi menurut saya buat para pejabat yang mendengar ini harus direspon. Supaya ini tidak akan jadi bom waktu di masa akan datang. Terima kasih Mas Rijal untuk waktunya pada pagi hari ini. Jadi jelas, clear. Ambulan, damkar, sama biasanya mobil bawa ibu-ibu mau melahirkan dalam itu. Didahulukan. Oke, terima kasih para narasumber. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.